Baik adalah kabar yang selalu kita nantikan dari orang-orang yang kita sayangi. Kali ini ada satu lagi kabar baik yang datang dari negeri China. Karena ada dua mobil terbaiknya sudah hadir di Indonesia. Apakah baik atau Beijing Automotive Group Company dapat merubah pandangan pecinta otomotif di tanah air mengenai kehadiran mobil-mobil China di pasar otomotif Indonesia? Di samping saya ini sudah ada BJ40P atau BJ40 Plus yang menjadi pilihan baru bagi para penggemar off-road maupun mobil-mobil SUV di tanah air. Apa saja kebaikan BJ40 Plus ini? Selamat datang di preview bersama saya, Rudi Salim. Nama baik mungkin saja baru kita dengar belakangan ini semenjak kehadirannya di Indonesia. Baru saja diresmikan pada tanggal 14 Mei silam. Saat ini baik secara resmi didistribusikan oleh PT Gio Distribusi Indonesia dengan membawa dua tipe mobil SUV terbaiknya. Salah satunya adalah BJ40 Plus ini. Sebetulnya baik sendiri sudah ada di China semenjak 1958 dan merupakan salah satu otomotif manufacturer terbesar milik pemerintah China atau bisa dibilang BUMN-nya China. Baik juga sudah bekerja sama dengan beberapa brand terkenal seperti Jeep, Hyundai, dan Mercedes-Benz untuk mengembangkan mobil-mobil manufaktur mereka. Pantas saja bentuk dan desainnya gak kaleng-kaleng. Bukan hanya kendaraan, tetapi juga suku cadangnya pun mereka manufaktur sendiri. Awalnya baik mengembangkan mobil sedan, namun tak berapa lama mereka juga mengembangkan mobil off-road ringan generasi pertama di Tiongkok bernama BJ212. Baik Group memiliki lini produk yang sangat luas meliputi kendaraan penumpang, komersial, militer, dan bahkan agrikultural. Masing-masing anak perusahaannya mempunyai fokus yang berbeda-beda dan BJ40 Plus ini adalah produk dari Beijing Off-Road yang dikelola oleh Baik Motor, yaitu salah satu sub perusahaannya. Nah, Baik Group juga sudah terjual di 30 negara termasuk Asia, Afrika, Amerika, serta beberapa wilayah di negara Eropa. BJ40 Plus sudah mulai diproduksi sejak tahun 2015 dan diluncurkan pada tahun 2019. BJ40 Plus diperkenalkan sebagai compact SUV yang bisa digunakan untuk off-road. Untuk tipe mobil off-road selain BJ40 Plus yang memiliki 5 pintu, ada juga BJ40 SE yang mempunyai 3 pintu. Mobil yang ada di sini memiliki warna forest green dan warna ini merupakan satu di antara 8 pilihan warna yang disediakan bagi BJ40 Plus ini. Mobil ini didesain menjadi mobil all-terrain atau libas segala wilayah. Walau saya lihat di beberapa percobaan test drive di luar negeri, mobil ini bisa juga melaju di padang pasir hingga bebatuan sungai yang cukup terjal. Nanti saya akan kasih tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi sekarang mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah mobil asal Tiongkok ini sangat baik sehingga bisa menjadi pilihan bagi Anda? Mari mengenal lebih dekat baik BJ40 Plus. Prioritas yang mau Baik tanamkan kepada masyarakat mengenai mobil ini adalah fun adventures on or off-road. Jadi pantas saja walaupun mobil off-road, tapi untuk desain eksteriornya tetap memperlihatkan estetika. Jadi kalau dibawa di jalan raya sebagai mobil harian pun nggak akan malu-maluin. Bagian depannya agak mengingatkan saya dengan Jeep elektrik yang mempunyai grill kotak-kotak seperti ini. Campuran warna chrome pada grill dan silver pada bumper membuat mobil ini mempunyai ciri khas yang unik dan juga stylish. Detail pattern yang diberikan untuk grillnya juga unik seperti anyaman rantai. Headlights-nya yang keren ini menggunakan halogen dengan electric
height adjustment. Dan di sekitar fog lamp besar ini diberikan sentuhan LED daytime running lights. Nah, gen off-roadnya kelihatan dari dua tow hook warna merah yang ada di bawah ini, yang bisa digunakan untuk menolong atau ditolong kendaraan lain in case terjadi sesuatu. Logo bike terpasang pada kap depan, ada tempat penyangga kaca depan di bagian kapnya. Ini adalah penyangga ketika kaca depan dilepas sehingga tidak terbentur dengan kap mesin. Jadi kaca depannya bisa dilepas. Kalian nggak salah dengar, kaca depan bisa dilepas jika menginginkan sensasi berpetualang ala safari. Keren banget kan? Tapi kalau mau buka kaca depannya kita harus pastikan untuk membuka dulu baut-baut serta wiper mobil ini. Jadi tenang, fitur ini tidak akan membahayakan keselamatan kalian saat menggunakan sehari-hari. Untuk buka kap mesinnya seperti biasa ada tombol di bawah pengemudi untuk membukanya. Saya nggak perlu praktekin ya karena kalian pasti udah tahu. Nah, yang saya mau kasih lihat adalah ini, mesin dari BJ40 Plus, yaitu 2000 cc turbo engine 4 silinder dengan automatic gearbox 8 percepatan. Yang pertama saya notice adalah engsel pintunya. Diperlihatkan seperti ini membuat tampilannya sangat maskulin, seperti mobil-mobil off-road dari Jeep dan G-Class Mercedes. Kalau dari samping memang agak sedikit kelihatan seperti Jeep Rubicon. Bagian yang mirip kelihatan dari bentuk fendernya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah mirip? Nah, velgnya memakai ring 17-inch alloy wheel, tetapi bisa diganti ke 18-inch kalau referensi kalian ingin terlihat lebih gagah lagi. Karena tadi sudah disebutkan bahwa mobil ini bisa dipakai di jalan raya maupun off-road, jadi bannya pun sudah disesuaikan untuk kedua pemakaian tersebut. Tapi kalau kalian mengkhususkan mobil ini untuk main off-road, bisa juga diganti dengan ban jenis Mount Terrain atau MT yang lebih sesuai. Sebetulnya mobil ini gak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,8 meter. Tetapi BJ40 ini tetap diberikan footstep di kedua sisinya. Footstepnya juga nggak pelit, jadi banyak ruang kaki untuk berpijak. Yang pasti ini kuat banget. Spionnya juga sudah elektrik, besar dan diberikan warna chrome yang mengkilat. Sampai-sampai bisa dipakai untuk ngaca. Tangki bensinnya ada di sebelah kiri dengan kapasitas sekitar 80 liter. Oke, karena dari samping lebih kelihatan jelas, saya mau jelasin soal kenapa mobil ini bisa dipakai segala wilayah. Bagian depan, mobil ini punya kemiringan atau approach angle sebesar 37 derajat. Ground clearance-nya 21 cm. Brake angle-nya sebesar 24 derajat dan bagian belakang atau departure angle-nya sebesar 31 derajat. Jadi mobil ini bisa banget dipakai untuk menikmati petualangan yang ekstrim pastinya. Bagian kaki-kakinya juga diberikan support suspensi yang baik karena menggunakan double wishbone front independent suspension serta 5-link non-independent suspension. Nah, bagian belakangnya ini ada dua part terpisah yang warna hitam dan hijau, menandakan atap atau roof panel yang bisa dibuka total untuk sensasi berkendara yang lebih ekstrim. Nanti saya akan kasih lihat gimana cara bukanya di bagian dalam. Sebelum itu, saya mau kasih lihat dulu bagian belakangnya. Ada bagasi yang punya kapasitas 532 liter, cukup untuk bawa peralatan off-road atau 3 koper besar sepertinya masih muat. Cara tutup bagasinya harus berurutan seperti ini ya. Kacanya dulu, lalu baru pintunya. Karena kalau tidak, kacanya akan terhalang oleh ban serep, jadi nanti menutupnya nabrak. Kacanya dulu, baru kemudian oke, lampu belakangnya berbentuk kotak dan bentuknya dibuat mirip sama logo pada bike.
Lalu tentu saja ada logo baik dan BJ40 Plus pada bagian pintu bagasi, dan ternyata di bagian belakang juga diberikan 2 tow hook. Berarti total ada 4 tow hook yang bisa dipakai saat situasi emergency. Dan tow hooknya kuat banget karena nempel sama chassis mobil ini. Dengan bobot sekitar 2 ton, saya yakin BJ40 Plus kuat banget dan capable untuk menarik kendaraan lain yang sama bobotnya atau bahkan lebih berat. Nggak percaya? Nih saya buktiin. Gimana, hebat banget kan? Towing aja bisa ditarik dengan mudah. Oke, sekarang kita lihat gimana bagian interiornya. Interior baik BJ40 Plus ini cukup premium untuk sebuah mobil off-road. Dan kalau dilihat sekilas, tombol-tombol fiturnya nggak terlalu ribet dan sedikit dibandingkan Jeep. Secara layout mungkin memang agak mirip dengan interior Jeep, tapi di sini baik menyempurnakannya dengan menambahkan pegangan pada bagian penumpang depan. Jadi kalau sedang off-road dengan jalanan yang ekstrim, dijamin penumpangnya selamat sampai tujuan. Interior diberikan two-tone dengan campuran warna biru tua dan hitam. Materialnya juga terasa kokoh dan bukan soft touch, mengingat BJ40 ini akan sering dibawa panas-panasan dengan atap terbuka. Maka material kokoh seperti ini memang cocok diberikan bagi mobil ini. Untuk tombol start-stopnya ada di bagian tengah, bersamaan dengan 3 mode mobil 4x4 lainnya, yaitu 2H, 4H, dan 4L. Lalu di bawahnya ada climate control dan tombol hazard di bagian tengahnya. Pada konsol tengah ada tempat untuk menaruh HP dan kunci mobil, 2 cup holder, gear shift yang nyaman dalam genggaman, tombol fitur, serta rem tangan. Rem tangannya juga dibuat canggih dan simple seperti ini. Ada juga armrest yang kalau dibuka bisa menyimpan beberapa barang dengan kapasitas yang lumayan besar. Nah, layarnya berukuran 12,3 inci, cukup untuk menampilkan pilihan fitur mobil ini dengan touchscreen atau dengan tombol menu yang ada di konsol tengah tadi. Kalau kita pencet menu, maka pada layar akan menampilkan home display, pilihan infotainment dan entertainment seperti radio, Bluetooth, setting, dan My Car. Dalam fitur My Car ada juga menu driving assistance dan maintenance assistance. Jadi kalau mau servis bisa dilihat apa saja yang perlu diganti melalui fitur maintenance ini. Di sekitar dashboard dan konsol tengah juga diberikan ambient light agar masih ada sedikit sentuhan modern dan premiumnya. Kita beralih ke bagian setir dan instrumen cluster. Saya suka banget dengan instrumen cluster digital yang baik berikan bagi mobil ini. Dan 2 pilihan tema display bisa dipilih sesuka hati. Setirnya juga menggunakan material yang agak keras, bukan soft touch, untuk memberikan feel yang lebih baik ketika berkendara di off-road. Dan dilengkapi dengan logo baik serta tombol shortcut untuk mengemudi. Jok bagian depan maupun belakangnya nyaman, empuk, punya finishing jahitan yang rapi. Di bagian belakang juga ada armrest serta cup holder dan tempat selipan di bagian jok serta di pintu menggunakan desain net seperti ini. Panel pintunya juga kokoh, ada sentuhan pattern diamond, dan pada bagian gagang pintu diberikan warna chrome yang mencolok. Ngomong-ngomong soal pintu, sama seperti atapnya, ternyata keempat pintu samping bisa dilepas menjadi seperti mobil safari. Cara bukanya pun mudah, hanya dengan melepas penghubung pintu dan bodi, tetapi tetap ikuti manual booknya, jangan sampai salah. Kalau salah nanti pintunya malah nggak bisa dipasang lagi, sayang dong.
Nah, ini bagian atas ini adalah tuas untuk membuka atap BJ40 ini. Kalau mau buka bagian atapnya, gampang banget. Caranya tinggal buka tuas-tuas yang ada, lalu dorong sedikit ke atas, maka otomatis atap mobil akan terlepas. Tetapi untuk membuka bagian belakang, dibutuhkan peralatan tambahan karena menggunakan sistem baut. Kurang lebih, kalau semua atapnya terbuka, tampilan mobilnya seperti ini. Yang pasti maskulin banget untuk dibawa on-road maupun off-road. Semuanya safety dan semua dirancang dengan sangat baik pastinya. Oke, sekarang yuk saya mau ajak kalian lihat bagaimana performa BJ40 Plus ini. On-road, karena kebetulan sekarang kita nggak ada di off-road dulu. Tapi nanti di lain kesempatan mungkin bisa saya ajak kalian rasain off-roadnya pakai mobil ini. Sebelum itu, seperti biasa, silakan subscribe dan like serta share video ini kalau kalian suka. Kalau kalian suka sama mobil ini, langsung aja kontak sales dari Prestige Motorcars untuk dapetin mobil baik ini. Karena Prestige adalah dealer resmi baik di Indonesia. Oke, sekarang langsung aja kita coba mobil bike BJ40 Plus ini. Walaupun di Jakarta nih susah dapet jalan off-road, tapi kebetulan ada jalan semi off-road. Jadi saya mau coba mobilnya di jalanan semi off-road. Sekarang kita coba gas. Gasnya sangat responsif. Ini gak ada delay. Begitupun dengan remnya. Oke. Seperti yang saya sudah bilang tadi, mobil ini punya mesin 2000 cc 4 silinder, menghasilkan 221 horsepower pada 4800 rpm, dan torsinya ini sangat besar, 380 Nm pada 4000 rpm. Kalau di jalanan semi off-road seperti ini bisa memakai mode 4H atau all wheel drive. Kalau di jalanan biasa untuk sehari-hari cukup mode 2H atau mode penggerak roda belakang. Untuk di jalanan semi-semi off-road atau on the road seperti ini, saya merasakan suspensinya bekerja dengan baik. Tidak terasa ada benturan yang keras. Suspensinya seperti menyerap jalanan bumpy sehingga memberikan kenyamanan pada penumpang. Nah, kalau mobil ini dibawa off-road dengan medan yang ekstrim seperti masuk ke area yang curam, jalanan berlumpur atau tanjakan pada bukit, pakai mode 4L atau low range. Karena low range akan mengatur mobil menggunakan gigi rendah saja. Bobot mobil ini mencapai 2 ton lebih, tapi masih bisa menghasilkan top speed hingga 210 km per jam. Posisi berkendara serta jarak pandang pun ini sangat baik menurut saya. Dan joknya juga ini dari tadi terasa nyaman sekali karena desainnya sedikit semi bucket seat. Jadi terasa seperti dipeluk dan lebih safety kalau di jalan. Handlingnya dicoba enak dan sangat baik karena mobil ini diciptakan untuk beradaptasi dalam segala medan. Dan tidak lupa juga dengan angle kemiringan mobil ini yang bagus banget. Tidak ada kesulitan untuk melewati tanjakan atau turunan yang ekstrim. Roof panelnya sudah dirancang soundproof dan juga heatproof.
Tapi sebetulnya ada sedikit suara angin yang masuk. Kebanyakan dari jenis mobil off-road itu memang tidak dirancang untuk kedap suara, karena ada banyak bukaan yang mungkin akan menyebabkan suara jalanan bisa masuk ke dalam mobil. Tapi sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Safety fitur lainnya yang ada pada BJ40 Plus ini adalah adanya ABS atau anti-lock braking system untuk mencegah mobil ini hilang kendali saat melakukan pengereman. Intinya, BJ40 Plus ini memang menurut saya beneran baik, bahkan sangat baik, karena kualitas yang diberikan ini benar-benar nggak asal-asalan. Mobil ini akan menjadi opsi baru yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat baik bagi penggemar otomotif, khususnya penggemar off-road. Mana lagi dapat mobil dengan harga 800, kurang lebih 800 juta dengan kualitas seperti ini, fitur seperti ini, dan bisa off-road. Jadi pilihannya sekarang ini sudah sangat mantep. Baik BJ40 Plus ini bisa menjadi mobil keluarga sehari-hari, hingga menjadi mobil yang menemani petualangan off-road kita. This is a really fun car. Perjalanan baik di Indonesia masih panjang dan akan terus berkembang hingga nantinya mungkin akan ada mobil listrik yang dihadirkan oleh baik. Jika ingin test drive atau mau lihat langsung baik, Prestige Motorcars akan segera membuka dealer 3S, dan juga kami akan memberikan area off-road sehingga bisa mengetes mobil baik ini di kawasan lumpur, batu, jalan miring, tanjakan, dan lain-lain. Sementara itu, kalau mau test drive bisa langsung menghubungi Prestige Motorcars karena kami adalah dealer resmi baik di Indonesia. Saya Rudi Salim, sampai bertemu di preview selanjutnya.